Robot tempur diterjunkan di perang Rusia-Ukraina, ilmuwan beberkan bahayanya. Perang Rusia dan Ukraina disinyalir tak hanya akan memicu penggunaan senjata nuklir saja, akan tetapi robot tempur yang akan diterjunkan oleh kedua negara tersebut. Menanggapi hal itu, pembuat robot Boston Dynamics dan 5 pemimpin industri lainnya memastikan bahwa mereka tidak akan membuat robot perang seperti yang diisukan. Menurut mereka, ini justru akan meningkatkan resiko bahaya baru bagi dunia. Berkomitmen untuk tidak mengejar atau mengizinkan persenjataan robot mereka sesuai dengan surat terbuka yang tidak mengikat yang sudah mereka semua tanda tangani. Kami percaya bahwa menambahkan senjata ke robot yang dioperasikan dari jarak jauh atau mandiri tersedia secara luas untuk umum dan mampu menavigasi ke lokasi yang sebelumnya tidak dapat diakses di mana orang tinggal dan bekerja. Meningkatkan resiko bahaya baru dan masalah etika yang serius, kata kelompok itu. Aplikasi yang dipersenjatai dari robot berkemampuan baru ini juga akan merusak kepercayaan publik pada teknologi dengan cara yang merusak manfaat luar biasa yang akan mereka bawa ke masyarakat selanjutnya. Kelompok tersebut mengutip kekhawatiran publik yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir yang disebabkan oleh sejumlah kecil orang yang telah mempublikasikan upaya darurat mereka untuk mempersenjatai robot yang tersedia secara komersial. Untuk itu, kelompok industri berjanji untuk tidak mempersenjatai robot tujuan umum, mobilisasi canggih, atau perangkat lunak yang mereka kembangkan yang memungkinkan robotika canggih dan berjanji tidak akan mendukung orang lain untuk melakukannya. Mereka juga tidak akan mengizinkan pelanggan mereka untuk kemudian mempersenjatai platform apapun yang mereka jual. Itu peringatan besar, mengingat sejarah panjang yang bertingkat senjata seperti Toyota Technical, bekas pick-up Hilux diubah menjadi mesin perang yang telah menjadi andalan dalam konflik asimetris sejak tahun 80-an. Kami juga berjanji untuk mengeksplorasi pengembangan fitur teknologi yang dapat mengurangi risiko ini. Tetapi untuk lebih jelasnya, kami tidak mempermasalahkan teknologi yang ada yang digunakan negara dan lembaga pemerintahan mereka untuk membela diri dan menegakkan hukum mereka, tutupnya. Untuk diketahui, kelompok industri robot ini terdiri dari Boston Dynamics, Robotica Agility, Anybotic, Clearpath Robotics, Open Robotics, dan Unity Robotics. Keren, Rusia punya robot tempur canggih. Rusia berhasil menyelesaikan penelitian pada kendaraan tempur robot Marker eksperimental pada Januari lalu. Diberi nama Marker, mesinnya sejak awal dirancang sebagai tempat uji untuk alat dan teknologi masa depan. Marker adalah Uncrewed Ground Vehicle, UGV. Bentuknya mirip persenjataan tank, layaknya tank ia memiliki platform terlacak, di mana berbagai sensor dan senjata dapat ditambahkan. Ini termasuk menara dengan senapan mesin dan rudal anti-tank, serta casing yang dapat meluncurkan drone. Dibangun oleh Android Technology dan Advanced Research Foundation, analog DARPA Rusia, Marker telah menjadi kendaraan panjang dalam demonstrasi sejak 2019. Dalam demonstrasi 2019 itu, Marker mengikuti pergerakan lingkup senapan pengintai infanteri, menunjukkan bahwa manusia bisa mengerahkan senjata kendaraan dari jarak jauh. Bahkan Marker bergerak dalam formasi bersama 15 drone quadcopter yang lebih kecil. Kami telah menyelesaikan pekerjaan pada Marker, kata Yevgeny Durodov, kepala teknologi Android. Menurut laporan baru-baru ini oleh kantor berita milik negara RIA Novosti, sebagai bagian dari itu kami telah mengembangkan sejumlah teknologi. Tetapi yang paling penting, teknologi interaksi kelompok otonom dari perangkat robot berbasis darat. Marker menjadi alat untuk menguji dan mengeksplorasi operasi militer dalam keamanan latihan lapangan yang terkendali. Ini adalah cara untuk melihat apa yang mungkin terjadi jika semuanya selaras dengan cara yang benar di medan perang masa depan. Ini adalah proyek R&D Rusia yang paling terlihat, yang melibatkan otonomi darat, pengembangan swarm, tim robot dan drone, dan tim tanpa awak. Marker juga merupakan tempat uji untuk solusi al-militer seperti visi mesin, pengenalan gambar, dan pemrosesan bahasa alami, kata Samuel Pendet, seorang analis di Center for Naval Analysis dan asisten senior di Center for News America Security. Untuk mendukung perang di Suriah dan Ukraina Timur, Rusia telah menerjunkan beberapa robot baru. Alih-alih memperkenalkan formasi tempur baru, robot-robot ini telah menjadi alat yang ditambahkan ke skuadron bom atau robot pengintai yang dimasukkan ke dalam tugas pengintaian normal.
Marker dengan menguji sistem seperti sensor atau komunikasi yang dapat digunakan pada robot yang ada mungkin telah menghasilkan peningkatan dalam cara kerja robot terbaru. Kementerian Pertahanan Negara itu telah mengumumkan rencana untuk menguji robot tempur Uran 9 yang ada, keluarga robot tempur dan pengintaian Kungas, dan tank robot Soratnik dan Sturm yang sedang dalam pengembangan. Kementerian Pertahanan Rusia sedang mengejar pengembangan kawanan dan kelompok untuk sistem robotika udara, darat, dan maritimnya, kata Bandit. Mengintegrasikan kendaraan darat tanpa awak ini dalam lingkungan operasi umum dengan senjata dan sistem berawak merupakan agenda utama kementerian. Sementara robot darat yang dipengaruhi marker dapat bertarung dalam perang di masa depan. Robot terbang Rusia kemungkinan besar akan melihat aksi dalam konflik apapun pada tahun 2022. Pada saat yang sama, banyak UAV dapat digunakan oleh militer Rusia di Ukraina. Seperti beberapa model pengawasan dan pengintaian jarak pendek hingga menengah yang digunakan secara luas di Suriah, pungkas Bandit. Marker menjadi alat untuk menguji dan mengeksplorasi operasi militer dalam keamanan latihan lapangan yang terkendali. Ini adalah cara untuk melihat apa yang mungkin terjadi jika semuanya selaras dengan cara yang benar di medan perang masa depan. Ini adalah proyek R&D Rusia yang paling terlihat yang melibatkan otonomi darat, pengembangan swarm, tim robot dan drone, dan tim tanpa awak. Marker juga merupakan tempat uji untuk solusi al-militer seperti visi mesin, pengenalan gambar, dan pemrosesan bahasa alami, kata Samuel Bandit, seorang analis di Center for Naval Analysis dan asisten senior di Center for News America Security. Untuk mendukung perang di Suriah dan Ukraina Timur, Rusia telah menerjunkan beberapa robot baru. Alih-alih memperkenalkan formasi tempur baru, robot-robot ini telah menjadi alat yang ditambahkan ke skuadron bom atau robot pengintai yang dimasukkan ke dalam tugas pengintaian normal. Marker dengan menguji sistem seperti sensor atau komunikasi yang dapat digunakan pada robot yang ada mungkin telah menghasilkan peningkatan dalam cara kerja robot terbaru. Kementerian Pertahanan Negara itu telah mengumumkan rencana untuk menguji robot tempur Uran 9 yang ada, keluarga robot tempur dan pengintaian Kungas, dan tank robot Soratnik dan Sturm yang sedang dalam pengembangan. Kementerian Pertahanan Rusia sedang mengejar pengembangan kawanan dan kelompok untuk sistem robotika udara, darat, dan maritimnya, kata Bandit. Mengintegrasikan kendaraan darat tanpa awak ini dalam lingkungan operasi umum dengan senjata dan sistem berawak merupakan agenda utama kementerian. Sementara robot darat yang dipengaruhi marker dapat bertarung dalam perang di masa depan. Robot terbang Rusia kemungkinan besar akan melihat aksi dalam konflik apapun pada tahun 2022. Pada saat yang sama, banyak UAV dapat digunakan oleh militer Rusia di Ukraina. Seperti beberapa model pengawasan dan pengintaian jarak pendek hingga menengah yang digunakan secara luas di Suriah, pungkas Bandit.